521, welcome back to YouTube channel di acara Intip Informasi dan Tip Membeli Properti. Sebelumnya jangan lupa nih, salam properti dulu. Salam properti. Yang perlu kita ketahui dalam kredit, kita harus tahu yang namanya suku bunga untuk KPR. Nah, hari ini aku ditemani Bro DY. Aku mau tanya-tanya nih Bro ya, kait fix dan floating. Biasanya kalau kita dengar kata fix, misalnya orang fix jatuh cinta tuh seneng ya kan Bro, tapi kalau untuk di properti begitu floating untuk fix itu kita harap hati-hati loh ya, bukan kayak lagi fix lagi seneng gitu. Biasanya orang dengar kata-kata fix tuh berarti happy, kayak bunganya murah. Iya gitu. Nah terus kayak orang yang sudah misalnya tanda tangan nih Bro, udah perjanjian, udah beli rumah, udah berangsur, terus tiba-tiba floatingnya naik gitu, gimana sih? Naik. Orang mengeluh pada saat floatingnya itu tinggi banget ya, dan bank selalu mendalilkan ya si debitur kan udah setuju di perjanjian kreditnya. Iya kan? Ya ada ya suku bunga fix sekian 2 tahun, setelah itu floating ya. Jadi tapi maksudnya kan masih banyak nasabah yang nggak tahu ya kan Bro, ya, tentang kalau ternyata ada floating yang begitu tinggi saat kita mengangsur gitu. Ya, jadi poinnya harusnya itu dijelaskan di depan. Ya, waktu fix murah itu fix murah original bank atau ada subsidi. Kita mungkin ngomong yang original lah, ya misalkan fix 6% 3 tahun. Ya kan, after 3 tahun kan jadi floating. Harusnya itu floatingnya itu kan nanti ngelihat suku bunga 3 tahun kemudian. Kita kan nggak tahu suku bunga 3 tahun ke depan tuh suku bunga funding itu seperti apa. Yang jadi krusial adalah komponen suku bunga kredit itu kan ada biaya dana, ya kan. Dia kan bayar dana bunga ke masyarakat, biaya overhead, ada biaya risiko, ada margin, gitu loh. Itu jelas diutarakan sama. Iya. Jadi maksudnya gini, maksudnya itu antara fix dan floating. Kalau fixnya itu sebenarnya normal ya, tidak ada subsidi dari developer, harusnya floating itu tidak melompatnya tidak tinggi. Satu, melompatnya tidak tinggi. Yang kedua, banknya harus juga menghitung dengan suku bunga yang floating saat ini. Katakanlah misalkan suku bunga fix itu kan memang marketing strategi ya, karena persaingan mengakuisisi nasabah baru ya. Jadi bank itu punya portofolio, biasanya dia ada average yield ya, pendapatan bunga dari total loan-nya itu kan sudah ada misalkan sekian. Jadi di dalam portofolio ada bunga murah, ada bunga yang murah mahal ya, bunga rendah bunga tinggi. Kalau suku bunga itu tinggi rendah, bukan mahal murah ya. Nah maksud saya beberapa bank sudah banyak konsumen pinter sekarang ya, jadi dia keberatan kalau floatingnya itu tidak jelas gitu ya, sampai seberapa ya. Nah sehingga karena kan itu kita nggak tahu apa-apa, taunya kan orang beli oh ada bunganya kalau di bank. Ya. Kan suku bunga kan yang menentukan tetap bank, tapi kalau ya, melambung saat ngangsur itu kan rugi juga yang ya. Gitu. Jadi sekarang kondisi sekarang udah lebih transparan, lebih terbuka, makanya beberapa bank sudah melakukan perbaikan ya, jadi suku bunga itu bisa misalkan fix and cap ya, fix cap misalkan. Jadi misalkan fix 3 tahun, cap sampai 5 tahun. Ya, baru nanti floating. Cap apa lagi? Cap itu bunganya supaya floatingnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi misalkan dari 5%, misalkan 3 tahun pertama 5%, ya, tahun keempat kelima itu dipatok 7%. Gede loh Bro. Ya, tapi kan 3 tahun kemudian kan income debiturnya kan udah naik ya. Kalau naik 2% kan masih oke lah. Baru nanti setelah 5 tahun dibikin floating, karena bank untuk membuat suku bunga fix dia harus melawankan loannya dengan dana yang biayanya fix juga ya. Jadi kalau dia nggak punya dana yang panjang, dia biasanya menghedging, pinjem tapi di hedge ya, ada biaya hedging cost gitu. Nah nanti floatingnya kita nggak tahu. Maksud saya gini, floating itu di beberapa bank itu sudah
dilingkan dengan suku bunga yang berlaku dari indikator Bank Indonesia. Jadi misalkan suku bunga floatingnya itu 3% di atas BI rate. Nah itu baru oke. Tapi kalau nggak ada patokan itu kan banknya tiba-tiba dari 5, 7 terus di situ 15 ya. Iya kan, jadi beberapa debitur yang melihat kondisi kalau banknya tidak dikasih guideline ya, menghitung floatingnya gimana ya, harusnya kan bisa itu sebenarnya wajarnya itu gimana gitu, misalkan ya sekian persen dari BI rate maksimal. Jadi di dalam perjanjiannya dicantumkan after fix floatingnya adalah maksimum sekian persen dari suku bunga BI rate, indikator dari BI rate misalnya seperti itu. Nah itu baru terlindungin konsumen gitu loh. Ya kan beberapa terakhir ini kan banyak konsumen KPR kan, apalagi di tengah pandemi dinaikin suku bunganya gitu loh. Nah banker tuh kadang-kadang selalu berdalil itu kan sudah disetujui gitu loh. Tapi dia sebenarnya nggak boleh seperti itu, ya kan. Perjanjian itu tidak boleh melanggar asas kepatutan dan kewajaran. Jadi kalau dia walaupun konsumennya udah setuju berlaku suku bunga floating, bukan berarti banknya bisa seenaknya lagi membuat suku bunganya berapapun. Ya dia ada batas wajarnya. Batas wajar sih yang harus diberikan kan. Nah sekarang ini yang dikeluhkan banyak bank yang floatingnya tinggi. Ya, yang bisa merusak citra bank juga. Terus suku bunga funding sudah turun, dia tetap tidak menurunkan floatingnya karena dia tetap ngejar target margin atau juga target profitability. Ya itu yang nggak boleh. Ya kan, jadi kalau misalkan bank problem dari sisi profitability itu karena tidak efisien atau karena banyak kredit bermasalah, tapi tidak boleh itu dibebankan ke nasabah yang lancar pembayarannya, nggak boleh. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Jadi floating itu tidak boleh bank seenaknya, harus ada namanya asas kepatutan. Ya, sekarang misalkan suku bunga dana itu di 3,5-3%. Masa suku bunga KPR masih ada yang 12%? Wow, kan itu kan nggak wajar banget gitu loh. Ya, waktu pengalaman saya di bank swasta itu, banknya itu bagus banget. Jadi dia nggak, waktu BI rate turun, dia otomatis menurunkan suku bunganya, tidak usah menunggu konsumennya mengajukan keberatan. Jadi beberapa bank yang menunggu konsumennya keberatan. Kalau nggak keberatan, kenapa mesti diturunkan? Kesepakatan, perjanjian apapun yang itu tidak sesuai atau melanggar atau tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran itu bisa dimasalahkan. Jadi bisa kita nggak ngarah ke sana ya, cukup teman-teman bisa ngadukan ke otoritas jasa keuangan dan sebagainya kalau bunga banknya itu nggak wajar gitu. Tapi kalau secara prinsip itu tidak boleh, kesepakatan itu basisnya tidak wajar, tidak patut gitu loh. Kalau sering terdengar isu bunga KPR rendah bro, tapi floating tetap tinggi. Nah itu tadi yang kita bahas. Jadi kan rendahnya itu sebenarnya pengertian fix itu kan rendah di awal itu sebenarnya lebih ke arah persaingan antar bank. Dalam memberikan kredit, bank itu tetap menghitung kemampuan membayarnya dengan patokan bunga normal, jangan bunga yang murah. Jadi misalkan C kemampuan membayarnya dengan bunganya 8% itu bisa masuk lah. Tapi C diberi bunga 5%. Jadi pada saat nanti tahun depan bunganya 8%, ya kemampuan membayarmu nggak keganggu karena memang sudah dihitung sesuai dengan bunga normal. Seperti itu. Jangan tiba-tiba naik aja ya kan, awalnya diiming-iming dengan suku yang rendah gitu loh. Harusnya diberi pemahaman ya bro ya. Ya, makanya kan konsumen suka nanya ke banknya ini, fixnya sekian, floatingnya berapa. Nah, dulu-dulu mungkin nggak terlalu peduli, tapi sekarang konsumen udah pintar gitu. Lebih baik cari bunga yang tidak terlalu murah, bukan tidak wajar. Misalkan
pernah bunga dana misalkan 4-5%, ya pernah kan. Terus orang bank ngasih KPR mirip-mirip 4-5%, kan nggak masuk akal. Gitu. Nah misalkan itu ada subsidi. Sekarang pertanyaan saya, bener nggak sih itu disubsidi? Kalau di benak saya nggak ada. Developer tuh subsidi itu nggak ada. Subsidi itu kan ada yang menyumbang kan, menyumbang bunga kan. Oh, sedekah. Jadi kalau saya selalu bicara ke pengembang, itu sebenarnya marketing strategi itu bukan subsidi, karena kan dia hitung lagi. Tipu-tipu daya. Dia udah di apa namanya, dihitung di harga propertinya gitu loh. Ya kan? Kan kita kan ada kan kemarin kan bicara banyak tuh kalau beli rumah cash, KPR, inden itu kan beda-beda. Itu ujung-ujungnya sebenarnya ya suku bunga atau biaya dana gitu loh. Menurut saya untuk milenial atau para pegawai atau first buyer ya cari yang bunganya fixnya panjang atau cari bank yang bisa memberikan fix dan floatingnya tuh ada apa namanya itu, ada indikatornya gitu loh. Floatingnya berapa? Misalkan sekian persen di atas BI rate. Jadi kita bisa terlindungin dari kemungkinan dikenain bunga yang tidak wajar gitu. Jadi itu ya buat para first buyer dan milenial. Terima kasih nih bro ya informasinya terkait dengan suku bunga KPR. Nah buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya perihal, kalau aku sih banyak ya nanya. Setiap hari tuh nanya aja kerjaannya, nggak ada kerja lain selain nanya ya kan. Nah kalian bisa tulisnya tuh di komen di bawah tayangan ini. Bincang-bincang dan tanya-tanya bersama Bro DY. Terima kasih sudah datang ya bro, datang terus, pokoknya banyak yang aku mau tanya-tanya nih. Nah buat sahabat Rumah 21 jangan lupa like, komen, subscribe pastinya dan tekan loncengnya. Salam properti.